Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur malam ini kita masih diizinkan untuk mengikuti persekutuan doa malam. Tanpa bertatap muka, tanpa ada teman-teman yang selalu ada bersama kita, sebagaimana ketika kita melakukannya di gedung gereja. Namun, tidak mengurangi sukacita dan semangat untuk mengikuti persekutuan doa melalui media online ini. Di kediaman kita masing-masing, tentunya karena ada bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, kita semua masih tetap sedang menjalani anjuran pemerintah untuk diam di rumah guna memutus rantai penularan pandemi COVID-19. Allah melindungi kita semua melalui pemerintahan dengan segala peraturan-peraturan dan kebijakannya. Kiranya kita semua dapat mentaatinya, tetap bersyukur, bersukacita senantiasa dalam segala keadaan. Matius 28 ayat 20 berkata, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Allah Immanuel. Marilah kita mau datang dan menyembah Dia di sini. Sebelumnya kita masuk saat hening sejenak.
Bapak Ibu kita masuk dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Bapa, kalau malam ini Tuhan, Engkau izinkan kami untuk mengikuti persekutuan doa malam bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita kasihi, jemaat-Mu GKI Citra Raya yang Engkau kasihi di rumah kami masing-masing. Semua ini hanyalah karena kasih dan kebaikan-Mu. Bapa, biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami umat-Mu saat ini. Dan pastinya kami yakin dan percaya Engkau pun senantiasa hadir dalam setiap bagian kehidupan kami umat-Mu. Dalam realitas pergumulan-pergumulan kami, dan terlebih ditambah lagi karena situasi pandemik yang sedang melanda bangsa kami dan dunia saat ini. Namun kami ingin menyerahkan waktu yang singkat ini, waktu persekutuan ini ke dalam tangan-Mu. Saat kami akan memuji, menyembah nama-Mu, berdoa bersyafaat, dan belajar akan firman Tuhan. Pimpinlah setiap kami ya Bapa, jemaat-Mu yang mengikuti, jemaat-Mu yang melayani, dan hamba-Mu Evangelis Amalia Setapi dari rumah kami masing-masing, dan semua yang terlibat dalam tim media center, sehingga siaran online ini diharapkan dapat dinikmati oleh jemaat GKI Citra Raya dengan baik. Berkatilah kami ya Bapa, layakan kami Tuhan, ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kami. Amin. Kembali kita akan naikkan satu pujian. Marilah kita katakan, Yesus, Engkau sungguh baik.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dengan keadaan di setiap kehidupan kita, selalu saja ada persoalan, pergumulan yang terkadang sempat membuat kita tak berdaya, seakan membuat kita tak sanggup untuk melewatinya. Seperti saat ini karena wabah COVID yang melanda negara kita dan dunia, tidak dipungkiri banyak di antara kita yang menjadi khawatir berlebihan dan berdampak karenanya. Namun sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita goyah. Jangan putus asa, tetap semangat sambil mengingat janji Tuhan. Berdoa dan taat akan firman-Nya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Sebentar kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Penatua Denny Kambe. Namun sebelumnya, mari kita naikkan pujian, walau 1000 rebah di sisiku. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus
yang sampai saat ini Tuhan masih pelihara kita semua. Tuhan masih beri kesehatan kepada kita semua. Bapak Ibu, saat ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama menaikkan syafaat kita. Ada beberapa doa yang kita panjatkan bersama-sama untuk malam hari ini. Yang pertama, kita mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah memberi kita waktu, telah memberi kita kesehatan sampai saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pengucapan syukur kepada Tuhan kita. Bapa, kami sungguh bisa syukur pada hari ini karena kemurahan dan pertolongan-Mu. Sampai saat ini Tuhan masih berikan kami kesehatan, Tuhan masih berikan kekuatan, sehingga malam hari ini kami bersama-sama bisa hadir walaupun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi hati kami bisa bersama-sama untuk bersyafaat pada malam hari ini. Kami serahkan waktu kami ini ya Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami dalam syafaat kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan ucapan syukur kami ini. Amin. Untuk pokok yang kedua, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendoakan untuk hamba Tuhan dan para karyawan di GKI Citra Raya, yang mana beliau telah menyediakan waktu dan tenaga meskipun kondisi seperti ini masih bisa membimbing kita semua dalam pelayanannya, baik melalui renungan maupun dalam doa-doa setiap hari. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami juga bersyukur karena kemurahan-Mu dan pertolongan-Mu telah memberikan kekuatan dan pimpinan kepada para hamba Tuhan kami. Kami bersyukur hamba Tuhan kami masih bersemangat untuk melakukan pembinaan kepada kami, untuk melakukan semangat juga kepada kami. Kami serahkan untuk Bapak Pendeta Samuel dan keluarga, Ibu Evangelis Amaria dan keluarga, begitu juga untuk Evangelis Wahyudi dan keluarga, dan Pak Triatmojo dan keluarga. Kami serahkan mereka semua ini dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kiranya Bapak tetap berikan hikmat kepada mereka semua. Bapak tetap berikan kehidupan yang baik, sehingga dengan tetap semangat melayani kami semua di dalam pelayanan saat ini, meskipun kondisi di negeri kami kurang baik ya Tuhan. Kami serahkan juga untuk para karyawan juga yang telah memberikan tenaga dan pikirannya untuk membantu pelayanan dalam gereja Citra Raya kami. Kami ingat akan Mas Naryo dan keluarga, Mas Boy dan keluarga, begitu juga Mas Angga dan keluarga, dan kemudian untuk sekretariat juga kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Kiranya juga Bapak lindungi mereka, Bapak berkati mereka, seperti Bapak juga berkati kami di tempat ini. Biarlah melalui pelayanan mereka, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu, untuk doa yang ketiga, kita doakan untuk persiapan kebaktian online yang kita akan rencanakan dimulai bulan Mei ini. Baik itu untuk kebaktian umum, untuk komisi anak-anak maupun teen dan youth yang rencananya akan membuat rekaman sendiri yang bertujuan untuk tetap
menjaga keeratan emosional kita antar jemaat dan hamba Tuhan. Mari kita berdoa untuk persiapan kebaktian online tersebut. Bapa kami yang di surga, kami juga serahkan untuk kegiatan kami, rencana kami yang akan menyelenggarakan kebaktian online secara sendiri ya Tuhan, baik itu di kebaktian umum, baik itu di kebaktian anak-anak sekolah minggu, maupun di kebaktian teen dan youth. Kami serahkan rencana kami ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Berkati juga para petugas yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk bersama-sama melayani melalui kebaktian online di tempat kami ini ya Bapa. Kami serahkan juga peralatan yang digunakan untuk merencanakan kegiatan ini. Kiranya Bapak sendiri yang akan menyediakan, Bapak sendiri juga yang akan memberikan semangat dan kekuatan kepada mereka semua. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami panjatkan dalam nama-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Doa yang keempat, selanjutnya kita akan mendoakan anak-anak kita yang saat ini sedang ujian ataupun yang akan melaksanakan ujian pada minggu ini atau minggu yang akan datang. Kami serahkan, biarlah meskipun melalui ujian online, tapi mereka biar punya semangat. Kita dukung mereka dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami juga serahkan anak-anak kami ya Tuhan, yang saat ini sedang menjalani ujian ataupun mempersiapkan diri untuk ujian yang akan datang. Kami serahkan anak kami dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Berikan hikmat, berikan kepandaian, berikan kejujuran meskipun mereka belajar dari rumah. Tapi kami yakin Tuhan akan memberikan semangat kepada mereka. Biarlah juga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka, supaya mereka bisa mengikuti dengan baik dan penuh semangat dan penuh kejujurannya Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan doa anak-anak kami ini. Amin. Untuk yang kelima, Bapak Ibu, kita akan mendoakan jemaat kita yang sedang sakit ataupun para medis yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk merawat saudara-saudara kita, terutama saat ini yang sedang menderita karena wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita serahkan mereka semua. Biarlah Tuhan juga memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami serahkan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan jamah mereka satu persatu. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi kami yakin Tuhan akan memberikan jamahan kepada mereka masing-masing. Begitu juga kami serahkan untuk para perawat, para dokter, para tenaga medis yang telah dengan sukarela melayani dan menangani penderita-penderita yang terkena COVID-19 pada saat ini ya Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Melalui pengorbanan mereka, melalui tenaga mereka, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat, kesehatan kepada mereka semua, agar mereka tetap dengan semangat dan sukacita melayani saudara-saudara kami yang menderita sakit pada saat ini ya Bapa. Berikan juga hikmat kepada mereka, agar senantiasa mereka juga memahami dan mereka mematuhi aturan-aturan yang
sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam penanganan sesuai dengan protokoler COVID-19 ini ya Bapa. Sekali lagi kami serahkan mereka semua hanya dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendoakan bangsa dan negara. Kita doakan para pemimpin bangsa kita, mulai dari presiden sampai yang tingkat bawah, RW, RT, dan sebagainya. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka semua hikmat, kekuatan, dan kesehatan, supaya dia dengan sungguh-sungguh tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya. Mari kita berdoa untuk bangsa negara kita. Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap kehadiran-Mu ya Tuhan. Situasi negeri kami pada saat ini, bahkan bukan hanya negeri kami, seluruh dunia menghadapi wabah COVID-19 ya Tuhan. Kami serahkan pemimpin kami, bangsa dan negara kami ini, mulai dari Bapak Presiden dan para pembantu-pembantunya ya Tuhan, sampai ke tingkat RW dan RT. Kami serahkan mereka juga dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan hikmat, berikan kekuatan, agar mereka juga dengan sungguh-sungguh melayani melalui tanggung jawab mereka, baik sebagai Presiden Kepala Negara maupun sebagai RT di lingkungan yang terkecil kami ini ya Tuhan. Kami serahkan mereka semua. Tuhan tetap berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka semua, agar mereka tetap semangat melayani melalui tugas dan tanggung jawab mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan keutuhan bangsa dan negara kami ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Kalau saat-saat ini juga ya Tuhan, di negara kami mungkin ada beberapa tempat yang mengalami kerusuhan. Kami serahkan semuanya ini dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Bapa tetap lindungi bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Untuk selanjutnya ya Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mendoakan keluarga kita. Kita sendiri, keluarga kita juga mempunyai pergumulan, tapi kita harus yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Asalkan kita berserah kepadanya, mari kita menyerahkan kehidupan pribadi kita dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami serahkan Bapak Ibu secara pribadi, menyerahkan kehidupan pergumulan keluarga masing-masing dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami serahkan setiap pergumulan pribadi kami, keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami untuk pergumulan keluarga-keluarga kami, yang kami hanya serahkan dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian rangkaian doa Kapadokia kita pada malam hari ini. Marilah dengan ucapan syukur juga kita tutup doa syafaat ini. Saya akan memimpin doa penutup
Dan nanti akhirnya kita akan bersama-sama menaikkan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita semua. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, inilah seruan syafaat kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar lewat hati dan pikiran kami yang bersyafaat pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan senantiasa ajarkan kepada kami, agar kami bisa menjadi pendoa syafaat yang baik ya Tuhan. Ajarkan kami tetap bersyukur juga walaupun keadaan seperti ini. Karena kami yakin di balik semua ini Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Inilah syafaat kami ya Bapa, yang kami hanya serahkan dalam anak yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu rangkaian syafaat kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Selamat malam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita boleh bersama-sama dalam persekutuan doa hari Jumat, walaupun kita berada di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa dan kita akan siap membaca kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih masih ada kesempatan Tuhan boleh berikan bagi jemaat Tuhan untuk boleh bersama-sama dalam persekutuan doa Kapadokia. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berdoa bersama-sama, dan saat ini Tuhan, kami mau dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu dan tolong semua keluarga yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti siaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan membaca bersama dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan tanah Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya. Kemudian mereka meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami keadaan terjepit atau terhimpit. Mungkin terjepit dalam masalah finansial, pergumulan rumah tangga, sakit penyakit, pekerjaan, bisnis, dan sebagainya. Ketika kita terjepit, seringkali kita berusaha mengambil jalan pintas, seperti yang dilakukan oleh beberapa saudara di negeri kita. Ketika ada larangan dari pemerintah untuk mudik atau pulang kampung,
untuk mencegah menyebarnya virus COVID-19 yang sudah menjadi pergumulan negeri kita, bahkan hampir seluruh dunia. Mereka mengambil jalan pintas dengan menyelundup diri mereka di truk barang dan sebagainya, yang tentunya akan menyebabkan masalah baru dalam hidup mereka karena ketidaktaatan mereka. Saudaraku, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita ketika kita terjepit? Jangan lari dan menyerah. Sikap ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Kita senang menjadi murid Tuhan, tetapi kita tidak bersedia dibentuk oleh Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan kita berada dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti saat ini. Tujuannya untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Membuat kita berserah penuh kepada Dia, bukan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyalahkan orang lain atau keadaan. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, rakyat mulai menghakimi Daud. Mereka mulai mengancam dan ingin melempari. Karena apa? Kepedihan hati mereka. Mereka melihat tanah mereka Siklag telah habis terbakar. Anak-anak dan istri mereka menjadi tawanan. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, dalam kondisi terjepit, kita seringkali menyalahkan orang lain. Mungkin itu juga yang ada dalam pikiran kita saat ini. Menyalahkan pemerintah yang lambat menekan berkembangnya virus COVID-19 dan segala macam sikap menyalahkan. Bahkan mungkin saat ini kita pun mulai bertanya kepada Tuhan, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan tidak peduli kepada saya? Saudara, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Kuatkan iman dan tetap percaya kepada Tuhan. Ayat 6 dari bagian terakhir dari 1 Samuel 30 tadi berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Saudara, dalam keadaan sesulit apapun, mari kita tetap belajar menjaga hubungan kita dengan Allah. Menjadikan Allah tempat sandaran kita. Meminta Allah menuntun langkah kita. Memberi kesempatan bagi Allah menyatakan kuasanya. Saudara, berhenti menyerah, berhenti saling menyalahkan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Bukan lari dari pergumulan dan menyalahkan orang lain. Apakah kita mau lakukan sesuatu untuk negeri ini? Saudara, saya percaya Bapak Ibu, seluruh jemaat Tuhan dan saya, kita bisa lakukan itu. Dan yang paling pasti yang bisa kita lakukan, mari kita berdoa bagi negeri kita. Kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami bersyukur kalau kami boleh tetap ada, keluarga demi keluarga, seperti saat ini. Kami bersyukur walaupun kami tidak beribadah di gedung gereja, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan dengan fasilitas yang ada. Kami boleh bersekutu bersama, berdoa bersama di rumah kami masing-masing. Dan khususnya saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh keluarga, anak-anak-Mu, jemaat dan simpatisan dari GKI Citra Raya. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh melihat apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi bagi negeri kami, bahkan hampir seluruh dunia saat ini. Membuat kami lebih berserah kepada Engkau, bukan saling menyalahkan. Tapi Tuhan tolong supaya kami mau belajar setia mendoakan negeri ini, setia mendoakan para pemimpin kami, dan juga kami pribadi lepas pribadi belajar untuk bisa berbuat sesuatu yang positif yang bisa kami buat.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu. Kalau mungkin yang ada dalam pergumulan-pergumulan paling berat, oh Yesus, lawatlah mereka satu persatu. Kuatkanlah iman mereka seperti apa yang dilakukan oleh Daud untuk tetap berserah kepada Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan doa malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang melayani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kita telah memuji, menyembah Tuhan melalui puji-pujian, doa syafaat, dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya melalui semua ini kita semakin dikuatkan, semakin dapat merasakan penyertaan dan kehadirannya dalam kehidupan kita. Kita akan mengakhiri persekutuan ini. Kembali kita mau naikkan satu pujian. Arti kehadiran-Mu Tuhan.